Halo semuanya, ketemu lagi di ISCTS Klik. Saya Esther Irawati, Associate Professor dari kampus Institut SCTS, akan membahas berbagai teknologi yang terkait dengan AI dan juga Generative AI dan Large Language Model. Hari ini kita akan eksplorasi lebih banyak ke multimodal artificial intelligence. Jadi di dunia AI sekarang sudah tidak hanya mengolah teks saja, mengolah bahasa saja, tapi kita mengolah keduanya bersamaan. Jadi kita akan memasuki dunia multimodal models. Nah, di multimodal model kita akan menggunakan pengolahan bersamaan antara image, suara, video bergerak, dan juga teks. Ini contoh dari kemampuan multimodality di generative AI yang berupa video dari salah satu model yang tersedia, yaitu Imagen 2. Nah, di sini kita bisa lihat AI sudah membuat animasi yang bisa kita gunakan untuk melengkapi karya-karya kita. Contoh, ini ada sebuah tampilan dari kucing yang sedang menari. Bisakah teman-teman menebak apakah prompt ini? Apakah yang diinputkan supaya kucing ini bisa beranimasi seperti itu? Nah, seperti teman-teman tahu, promptnya adalah a fluffy cat dancing Mojang Priangan traditional dance at Bogor while raining. Jadi ini adalah contoh dari fusion antara kebudayaan kita dengan hewan yang lucu dan juga sedang menari. Jadi sebenarnya ada evolusi di dunia AI yang dari predictive AI dia menuju ke generative AI dan akhirnya multimodal generative AI. Jadi semuanya sudah diolah dengan teks, image maupun video yang bersamaan. Nah, kita bisa ngapain nih dengan multimodal AI? Untuk industri retail, kita bisa menawarkan experience untuk jual beli yang lebih menarik. Misalkan kita menerima gambar dan tulisan dari pengguna apa yang ingin dia gunakan atau apa yang ingin dia beli, kemudian kita bisa menghasilkan rekomendasi sesuai dengan keinginan si pengguna. Di dunia finansial atau fintech, kita juga jumpai banyak sekali multimodal model yang bisa dikembangkan. Misalkan pada saat kita ingin membagi bill, split bill ketika kita selesai makan siang dengan teman-teman kita. Kita bisa menginputkan gambar dari nota bersama-sama dengan keterangan mau dibagi ke berapa orang, terus misalkan tolong hitungkan harga per orang untuk berapa orang, di mana masing-masing orang memesan menunya apa saja, dan juga jangan lupa hitung PPN-nya ya. Nah, ini sudah bisa dilakukan juga. Di dunia kesehatan banyak sekali model machine learning yang mengolah gambar-gambar, kemudian dari gambar itu bisa diberikan rekomendasi medis. Nah, mungkin saat ini AI belum bisa menggantikan dunia kesehatan, tetapi kedepannya AI akan membantu untuk memberikan rekomendasi yang terbaik. Misalkan ada hal-hal di gambar kesehatan yang dokternya kelewatan, nah dengan AI ini si dokter bisa diingatkan untuk semua hal yang perlu dinotis sekaligus dari sejarah rekam medis si pasien. Di dunia entertainment mungkin tak lama lagi kita bisa melihat video atau film yang sesuai dengan harapan kita. Dari tokohnya, dari alur ceritanya, dari endingnya, nah semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Di manufacturing, kita sudah melihat ada rumah yang dibangun dengan 3D tools. Nah, ke depan bahkan rumah ini bisa kita prompt saja. Kita misalkan minta membangun desain 2 lantai dengan berapa kamar dan kita minta desain ini printable oleh 3D printer. Dan yang terakhir di communication, terutama dalam hal berdiskusi antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan, kita bisa menghilangkan keterbatasan bahasa, keterbatasan kebutuhan khusus dan sebagainya dengan tool-tool yang bisa membantu komunikasi langsung baik dari suara maupun wajah, ekspresi, dan gerakan tangan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan multimodal AI ini. Ini adalah contoh
pembangunan alur cerita yang benar-benar menggunakan AI. Dari awal sampai proses dan akhirnya sudah bisa diatur plotnya dan bahkan videonya juga bisa dibuat AI. Jadi bayangkan bagaimana dunia animasi ke depannya. Ini adalah contoh video yang saya kembangkan, di mana di sini saya membuat animasi dari wajah saya yang bisa mengajarkan sesuatu dan semuanya benar-benar dibuat oleh AI. Di dunia fashion, baju yang kita gunakan ini juga bisa benar-benar didesain oleh AI sesuai harapan kita. Jadi dengan kolaborasi, bahkan saat ini juga banyak ada topi yang punya LED, di mana yang di topinya bisa kita ganti-ganti tulisannya atau apapun yang ingin ditampilkan. Jadi kedepannya bakal banyak kita lihat fashion-fashion yang terintegrasi dengan multimodal generative AI. Seperti kisah yang ini adalah kisah si kancil yang kita buat dengan bantuan AI dan sudah di-download begitu banyak di YouTube. Jadi ternyata seperti tes case yang saya lakukan, bahwa ternyata anak-anak suka ya dengan video si kancil ini. Video ini juga menceritakan si kancil dan harimau tentang kisah yang agak berbeda dan unik, tetapi ternyata dengan bantuan AI kisahnya dibuat lebih menarik, gambarnya lebih menarik, dan juga ada narator yang bisa bercerita. Oke, tadi contoh dari karya-karya multimodal. Sekarang kita ingin melihat contoh pengembangan dengan multimodal. Di sini saya mengembangkan dua aplikasi yang bisa digunakan, yaitu ekan.id dan tolatole.my.id. Di sini kita bisa membuat gambar dengan AI atau membuat story generator dengan AI. Silahkan dicoba ya, karena di sini teman-teman bisa melihat power of AI secara sederhana. Dan juga kalau tertarik, teman-teman bisa mengikuti video lainnya yang nantinya menceritakan bagaimana langkah-langkah pembuatan coding sampai deployment dari karya AI ini. Kemudian kita juga ya bisa mengembangkan lagu yang berbasis AI. Nanti teman-teman bisa lihat ya contoh lagunya. Nah, lanjut ke perkembangan Gemini AI. Jadi Gemini AI ini sudah berkembang dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 ke 2018. Sebenarnya awal mulanya dari attention model yang dikembangkan oleh tim Google DeepMind, di mana attention model ini bisa memperhatikan bagian mana yang penting dari gambar atau dari kalimat, dan nantinya dia bisa lebih banyak menghasilkan akurasi yang baik. Nah, dari attention model ini di tahun 2017 kita lanjut ke transformer yang menggunakan arsitektur yang lebih enhance lagi, lanjut ke BERT, AlphaFold T5, Lambda, Palm, dan akhirnya tibalah kita di BERT and Gemini. Gemini adalah model machine learning yang paling bagus karena dia bisa mengolah data multimodal bersamaan. Dan dia dikembangkan oleh tim Google DeepMind dan Google Research. Jadi dia bisa melakukan reasoning multimodal, bisa optimasi yang tinggi, dan dibangun dengan responsible AI. Responsible AI ini penting. Kenapa? Karena konten AI yang dihasilkan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menyalahi etika atau tidak sesuai dengan standar kebudayaan. Di sini ada berbagai model yang bisa kita eksplorasi. Jadi salah satu tempat untuk pengembangan AI dan juga prototyping maupun membangun experience dengan AI adalah di Vertex AI. Ada Gemini 1.0 Pro, Gemini 1.5 Pro, Ultra, dan juga Gemma 2 billion and 7 billion parameters. Ini adalah 4 model andalan yang bisa kita coba. Selain itu juga ada model-model lainnya, misalkan Imagen untuk membangun gambar dari teks. Yang menarik juga ada berbagai cloud dan Mistral models yang juga mempunyai kemampuan yang baik. Dengan tampilnya beberapa model ini,
Kita sebagai developer yang penting tahu model mana yang tepat untuk case kita. Jadi kita tidak perlu hanya menggunakan satu model, tapi kita bisa mengkombinasikan, melakukan mix up atau mixture of models sesuai dengan keperluan kita. Gemini 1.5 Pro sendiri itu menggunakan arsitektur mixture of experts. Jadi setiap model sebenarnya punya nilai plus atau kelebihan masing-masing. Nah, dengan Gemini ini, experts ini akan dikombinasikan sehingga menghasilkan sebuah model yang super gitu ya. Dia bisa menangani berbagai hal sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah contoh Gemini dan perkembangannya. Jadi dari 1.0 ke 4 Turbo dan Cloud, ternyata Gemini 1.5 itu memiliki kemampuan dan parameter yang paling baik. Dan kita bisa mengembangkan membuat programnya di berbagai platform. Misalnya nih, kita bisa kembangkan di AI platform dengan memanfaatkan berbagai model garden yang sudah tersedia. Contohnya di sini, kita bisa mengembangkan multimodal on Vertex AI dengan berbagai model seperti mengambil teks dari image, terus melakukan view shot image ke JSON, menanyakan sesuatu ke gambar, mengubah image teks ke JSON, atau menulis cerita dari image. Jadi banyak sekali model yang bisa kita coba nih. Nah, salah satunya yang akan kita diskusikan adalah pengembangan multimodal retail recommendation using Gemini and Vertex AI. Jadi skenarionya nih, kita punya sebuah ruang keluarga seperti ini. Gimana ya, kursi terbaik ada 4 pilihan. Kita ingin membeli 4 kursi. Nah, terkadang sulit, kita butuh seorang ahli interior untuk bisa memutuskan. Namun sekarang kita juga bisa menggunakan bantuan AI. Misalkan mau pilih mana nih, kursi 1, 2, 3, atau 4. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita tentukan dulu di Vertex AI kita akan menggunakan generative model dan image. Kemudian kita deklarasikan generative modelnya dengan Gemini 1.0 Pro Vision. Tentunya kita juga membutuhkan helper function. Di sini ada function untuk mencetak dulu multimodal prompt-nya supaya kita bisa mengetahui apa sih outputnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke prompt-nya. Pertama, describe apa yang tampil di ruangan ini dan bagaimana atmosfer ruangan ini. Dari prompt dan gambar yang dimasukkan, kita bisa mendapatkan hasil. Nah, begini caranya untuk mencetak hasil dari prompt-nya. Jadi ada print multimodal prompt dan juga looping untuk melihat semua respons. Jadi ini gambar ruangan keluarganya ya. Dan kita coba, ternyata hasilnya situasi ruang keluarga ini ada sofa, ada meja kopi, ada kaca, dan semuanya suasananya ceria seperti itu. Ditambah juga tanaman gitu ya. Dan ini contoh promptnya. Prompt pertama, recommend a new piece of furniture for this room. Dan prompt yang kedua, explain the reason in detail. Sehingga kita bisa mengetahui nih sebenarnya kenapa AI memilih kursi yang mana. Dan konten dari prompt kita adalah prompt 1, gambarnya, lalu prompt 2. Jadi sebenarnya area contents ini kita mensimulasikan sedang diskusi dengan chatbot. Kita mengatur urutannya supaya sesuai dengan keinginan kita. Dan akhirnya kita akan memanggil program multimodal model generate content. Apakah teman-teman bisa menebak kursi mana nih yang paling cocok gitu ya? Kita coba lihat nih, kita cetak hasilnya dan muncullah prompt ini supaya kita bisa cross check. Ternyata AI menghasilkan, dia merekomendasikan ottoman untuk ditambah dan juga menambah kursi tambahan dan juga bisa jadi coffee table juga gitu ya. Ini adalah program untuk menghasilkan multimodal prompt-nya. Dan responsnya ternyata ada kursi yang cocok, ada kursi yang tidak cocok.
Misalnya kursi pertama yang berwarna orange, the chair is a good fit for the room. Sedangkan untuk kursi yang krem, ternyata the chair is not good fit for the room. Nah, yang putih ini yang ada background birunya itu juga dibilang cocok. Sedangkan yang bawah, yang ini teman-teman bisa lihat ternyata menurut AI dia kurang cocok. Jadi keren ya, tapi jangan panik dulu. Kalian belajar hal baru, pasti nih nanti bisa mengembangkan terus aplikasi-aplikasi yang menarik. Coba lihat ya video berikutnya untuk lebih banyak contoh lagi di multimodal case studies.